Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mansurudin, orang bilang Cacung Jumbo. Saya anggota dari kelompok Barokah Persatuan. Saya sebagai pemasaran. Di sini saya ditugaskan untuk budidaya cacing sutra. Awal saya budidaya, itu saya ikut pelatihan dari Kota Bogor, dari DKPP ke Sukabumi. Untuk pengembangan ilmu yang dapat dari Sukabumi, saya ikut pelatihan di Big Man Nusantara. Nah, setelah itu saya baru praktek apa itu budidaya, apa itu cacing sutra, saya mengenal secara mendetail. Karena cacing sutra sangat dibutuhkan oleh ikan lele, benih-benih ikan lele, ikan hias, dan sebagainya. Sekilas, cacing sutra memang binatang yang sangat menjijikan, tapi sangat bermanfaat untuk produksi, untuk budidaya ikan. Awal mula kita saring lumpur yang benar-benar mengandung organik, bisa lumpur bekas kolam. Ini lumpur halus, tidak ada sampah, khusus lumpur. Setelah itu kita tuangkan tanah lumpur tadi yang udah diayak ke tempat yang udah disediakan sesuai ukuran, terserah mau pakai ukuran berapa. Nah, dan hasilnya seperti ini, diratakan. Ada dari cangkang telur, maksudnya kertas telur, itu bisa dipakai media. Bubur kertas, namanya dibilang bubur kertas, itu bisa pakai media bubur kertas. Bekas jamur juga bisa, bekas jamur yang udah nggak produktif itu dipakai, bisa tuh dipakai media. Terus ampas tahu bisa juga. Jadi dia nggak pakai, saya pengen budidaya tapi nggak punya lumpur, susah lumpur, pakai ampas tahu. Saya nggak punya budidaya tapi saya punya kertas telur kan, apa ya, wadah telur itu kertas ya, itu dibikin bubur, itu bisa bikin media. Kita ada pelatihannya, kita pernah pelatihan, boleh dipraktekkan, bisa. Setelah itu diairi air, dia harus mengalir 24 jam, mengalir terus. Setelah 24 jam mengalir, keesokan harinya dipakai starter. Inlet dan outlet tadi yang dimaksud adalah masuknya air dan keluarnya air itu harus diperhitungkan. Jangan terlalu deras, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu deras, telur-telur yang akan dihasilkan sama cacing itu akan hanyut dan akan berkembang di tempat lain. Sekarang kalau pemasuknya air dari inletnya terlalu kecil, juga akan menjadi si cacing tidak berkembang, tidak nyaman, merasa kekeringan, karena dia butuh air juga. Untuk debit air itu diperlukan untuk cacing sutra itu 1 jam itu 1 liter. Itu harus. Kalau kekencengan, kalau kekecilan akan mengakibatkan cacing tidak berkembang. Setelah dialirkan air, lumpur tadi dialirkan, lalu masukkan starter. Starter itu indukan dari cacing sutra itu. Untuk mengetahui ukuran apa takaran hasil dari budidaya, sebelumnya kita ngasih starter diukur dulu, Setelah air mengalir 24 jam, kita tebar starter atau indukan, dibagi-bagi sebagaimana kita nanam padi. Kita nanam padi biar rata. Setelah itu aliri 24 jam terus sampai 15 hari. Nah, setelah 15 hari baru dia merasa nyaman, merasa tenang, baru dia bisa berkoloni dan budidaya dan menghasilkan telur. Dan telur-telur itu
akan berkembang di tempat lain dan terus menjadi cacing sutra dewasa. Setelah panen tadi kita cuci untuk lumpurnya itu biar keluar, guna untuk terpisahnya lumpur sama cacing. Karena kalau masih banyak lumpur, itu untuk naiknya itu pas pengendapan susah, lama. Udah tidak lumpur, udah bersih. Setelah diayak, lalu diendapkan, diratakan. Setelah itu ditutup rapat. Ditutup rapat. Dalam keadaan gelap seperti ini, cacing sutra akan terpisah dari lumpur. Setelah kita tutup 1-2 jam dan akhirnya akan seperti ini. Cacing udah siap dipanen. Cacing tidak ada lumpur sedikit pun, tidak ada sampah sedikit pun. Cacing udah siap dicerna, udah siap dikasih ke ikan. Ukuran panen dari diameter 1x1 itu harus menghasilkan 1 liter cacing sutra dari 1x1 ya. Terus kalau untuk starter itu biasanya cuma 1 gelas selama 3 bulan. 3 bulan lalu panen perdana. Setelah itu, setelah 3 bulan panen perdana, baru nanti 1 minggu sekali panen. Kalau kendala di budidaya itu cuma 1. Kita malas untuk ngasih makan, kita tidak mau ngerawat inlet outlet air, maksudnya air kekencengan kita stop, air kekecilan kita tambah. Itu benar-benar kita harus di situ harus rajin. Terus makan juga kita harus dipikirin. Kalau makan, cacing tidak dikasih makan, itu jangankan anaknya, induknya juga, starternya yang tadi awal itu udah hilang. Makanya harus diulang nanti. Satu lagi, seminggu sekali itu terus ada penggemburan. Penggemburan seperti apa yang dilakukan oleh petani. Kita menggemburan gitu, langsung diaduk gitu. Itu harus. Fungsinya untuk supaya cacing itu merata, untuk biar ke dalam itu bisa berkembang biak. Untuk hasil budidaya sudah ada yang PO, udah ada yang order, kita nggak usah takut, nggak usah ragu untuk masalah penjualannya. Untuk harga itu kalau lagi di kala banjir itu harga alhamdulillah meningkat, tapi kalau di kala musim kemarau mungkin banyak, itu harga 25.000 itu per liter. Tapi kalau sekarang mau beli musim gini, banjir gini, itu alhamdulillah berkah buat budidaya. Jadi 40.000 per liter. Kalau penjualan itu kita punya supplier supaya pelanggan-pelanggan yang udah kita data, udah kita list berapa kebutuhan, hari apa, tanggal berapa, kita udah catat. Jadi sebelum dia dapat cacing, dia harus PO terlebih dahulu karena kebutuhan terlalu banyak, penghasilan kita cuman minim. Kenapa? Karena lahan kita cuma segini. Kalau lahan kita kalau ribuan, kita mungkin kita bisa banyak, produksi banyak. Mudah-mudahan aja dengan adanya ini kami bisa
memperluas lagi, memperbanyak lagi, dan supaya teman-teman juga semua bisa budidaya. Ayo kita budidaya. Kalau memang butuh saran, butuh apa, saya bisa kau bantu. Insya Allah saya bantu.